wabarakatuh. Halo sedulur, piye kabare? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, senang sekali saya Winda Melantika dapat menjumpai sedulur semuanya dalam virtual event Strategi Pelaku Ekonomi Kreatif di masa pandemi COVID-19. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia fashion. Seperti apakah sih eksistensi batik dalam fashion di masa pandemi COVID-19? Nah, kita akan ulik lebih dalam setelah video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, para peserta webinar pelaku ekonomi kreatif maupun juga para narasumber yang pada malam hari ini hadir dalam rangka event virtual strategi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pati. Dan seluruh hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku Kepala Daerah menyambut baik terhadap inisiatif pelaksanaan event virtual ekonomi kreatif dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di saat pandemi COVID yang sudah berjalan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang, ini telah kurang lebih 7 bulan. Ya, selama kurang lebih 7 bulan, sehingga pandemi COVID ini menimbulkan dampak yang cukup masif dan mengakibatkan krisis berbagai multidimensi. Utamanya adalah di dalam penanganan perekonomian. Oleh karena itu dengan adanya dampak pandemi COVID ini, berbagai sektor kehidupan masyarakat kena dampak, dan utamanya adalah berbagai sektor, di salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif. Padahal sektor ini perlu diketahui bersama adalah salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi, mengingat kontribusi terhadap produk domestik bruto kian meningkat dengan adanya ekonomi kreatif ini. Sehingga kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita ambil oleh pemerintah memang berdampak terhadap pelaku ekonomi. Tentu saja mengambil kebijakan kami telah memikirkan setiap aspek, termasuk dampak yang mungkin akan timbul, termasuk pada dampak bagi para pelaku ekonomi. Namun demikian, kita juga memperhatikan keselamatan kesehatan kepada masyarakat, tentunya menjadi pertimbangan tersendiri. Sehingga untuk itulah, sebagai jalan tengah untuk merangkul semua pihak, pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 sebagaimana revisi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020. Ini kita buat pedoman menuju tatanan new normal, tidak lain dalam rangka masyarakat yang melakukan aktivitas itu ada regulasinya. Sehingga di dalam Perbup ini telah diatur secara lengkap terkait pedoman dari setiap aktivitas masyarakat, meliputi diantaranya 1. Kegiatan keagamaan, 2. Hiburan dan sosial budaya,
3 pariwisata dan olahraga, 4 kegiatan di tempat kerja atau industri. Kemudian yang kelima, kegiatan usaha di tempat umum, dan yang keenam, kegiatan transportasi. Oleh karena itu, kepada para pelaku ekonomi khususnya yang malam hari ini mengikuti secara virtual pelaku ekonomi kreatif, mohon untuk dipahami bersama bahwa peraturan ini bukan untuk melarang. Sekali lagi, bukan untuk melarang kegiatan masyarakat, melainkan memberikan batasan sekaligus jaminan perlindungan agar kegiatan masyarakat tetap dapat berjalan sesuai tatanan normal baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Batasan yang ada pun bersifat sementara, tidak akan selama-lamanya, dan mengikuti perkembangan kondisi yang ada di Kabupaten Pati. Insya Allah, jika nanti pandemi COVID-19 telah mereda, tentunya semua akan bisa beraktivitas dan semua itu akan kita evaluasi sesuai dengan tahapan kondisi aman. Oleh karena itu, agar dalam penanganan pandemi COVID ini dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan kesadaran, dan dibutuhkan kelegowoan dari semua pihak. Karena pemerintah tak akan mampu memutus mata rantai pandemi COVID-19 tanpa ada kerjasama dari semua pihak. Dan kita berharap para peserta ini, karena para peserta pelaku ekonomi kreatif ini pastilah sangat terganggu, sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha yang dilakukan, karena hampir semua lini ini tidak bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tidak bisa dilaksanakan secara bebas. Tentunya adalah harus melalui protokol kesehatan ketat agar para pelaku ekonomi ini nanti tidak membuka klaster-klaster baru. Khusus kepada pelaku ekonomi kreatif, kami mendorong agar tak menyerah dalam kondisi seperti ini, karena yang namanya badai itu pasti akan berlalu. Kita harus semangat, kita harus berupaya. Namanya ada kreatif, kita harus berupaya bagaimana kalau tidak bisa manual dengan secara virtual, kalau tidak bisa tatap muka dengan cara video call, dengan cara online dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan nama bidangnya ekonomi kreatif, para pelaku harus juga berupaya membuat inovasi-inovasi baru agar mungkin pelanggannya tidak lari, mungkin kemudian para pelaku-pelaku ekonomi yang lain ini bisa saling sinergitas, saling bekerja sama. Kemudian pandemi ini memang menuntut semua pihak untuk dapat beradaptasi dan terus berinovasi. Karena kita kalau tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi yang saat ini pandemi, kita berharap juga bebas, tentunya akan bertentangan dengan regulasi yang kita miliki. Sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Kalau ini bisa dilaksanakan, menjadi peluang kepada Bapak Ibu sekalian, para pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah daerah akan terus memberi support dan dukungan seperti terselenggaranya acara pada malam hari ini yang merupakan salah satu bentuk dorongan bagi para pelaku ekonomi kreatif agar bangkit dan kembali menemukan semangat dan gairah baru dalam berkreasi di tengah pusaran pandemi COVID-19. Namun saya berpesan agar dalam setiap kreativitas yang dituangkan dalam setiap kegiatan tetap harus mengedepankan protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan bersama.
karena Kabupaten Pati ini yang semula itu dalam kondisi zona aman, kita menjadi zona berisiko tinggi. Oleh karena itu saya mengadakan gebrakan 2 minggu yang pertama, kemudian disusul 2 minggu yang kedua adanya penggunaan masker secara masif, kemudian disusul juga pembatasan jam malam. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan semua pihak, tidak melarang, tapi dibatasi. Yang semula jualan agak malam diajukan agak siang. Kemudian dengan tahapan-tahapan ini mudah-mudahan nanti bisa memutus mata rantai. Oleh karena itu para peserta yang berbahagia, para peserta yang saya cintai, mudah-mudahan dengan metode secara virtual ini kita bisa bangkit, bisa semangat, dan nanti akhirnya bisa menumbuhkan perekonomian kembali. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang namanya ujian dan cobaan itu tidak berakhir, pasti nanti akan berakhir ya. Oleh karena itu kepada para peserta, dengan kami sangat memberikan apresiasi, memberikan dukungan sepenuhnya. Mari bersama-sama apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk daerah kita maupun juga usaha-usaha kita agar pandemi COVID ini juga segera berakhir. Kemudian pelaku ekonomi juga bisa berjalan. Bapak Ibu peserta event virtual ekonomi kreatif ini bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka virtual event and strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Demikian, terima kasih. Semoga sedikit bermanfaat, sedikit memotivasi kepada seluruh peserta, dan sekaligus jangan bosan-bosannya kepada seluruh dinas instansi terkait, mana yang bisa kita lakukan untuk bisa mensupport para pelaku ekonomi agar bisa tetap berjalan dan sekaligus juga memberikan sesuatu kepada masyarakat banyak maupun juga Kabupaten Pati yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bapak Bupati Pati dan Bapak Wakil Bupati Pati periode tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Bapak Bupati juga telah membentuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dan diberi tugas untuk melakukan pembinaan di bidang pariwisata. Salah satu upaya strategis untuk menyejahterakan masyarakat adalah dengan membangun perekonomian daerah. Dan ini juga menjadi unggulan Bapak Bupati, yaitu membangun dan meningkatkan peran serta UMKM. Salah satu unsur dari pembangunan ekonomi daerah adalah membangun ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sektornya cukup banyak. Sektor desain, sektor seni pertunjukan, seni rupa, interior, kemudian juga pembuatan televisi dan video, kuliner, seni kriya, dan juga pembuatan video game. Oleh karena itu, para pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Pati harus juga didorong, dibina, dan dimotivasi agar para pelaku ekonomi kreatif ini di Kabupaten Pati juga maju sehingga bisa ambil peran serta dalam pembangunan ekonomi kreatif dan juga di dalam membangun ekonomi daerah. Oleh karena itu, program-program kegiatan pelatihan bagi para pelaku ekonomi daerah, ekonomi kreatif, dan juga para generasi muda ini terus juga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Sehingga diharapkan dengan pelatihan ini ada transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan,
sehingga mereka para pelaku ekonomi kreatif juga semakin baik kemampuan teknisnya dan juga kemampuan manajemennya. Pada saat ini kita berhadapan atau hidup di dalam masa pandemi. Oleh karena itu kita tidak boleh surut di dalam membina para pelaku ekonomi kreatif ini. Oleh karena itu, walaupun masa pandemi, Bapak Bupati juga telah menerbitkan Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2020 yang telah dirubah juga nomor 66 tahun 2020, yaitu pedoman menuju tatanan normal baru di masa pandemi ini di Kabupaten Pati. Sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan, pembinaan juga tetap terus dilaksanakan dengan baik. Sehingga para pelaku ekonomi kreatif juga terus dapat meningkatkan kemampuannya, manajemennya di dalam melakukan usaha ekonomi kreatif ini. Dan diharapkan dengan pelatihan, pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif ini, pembangunan ekonomi daerah dapat maju, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat diwujudkan. Nah, sedulur, di tema yang sangat menarik kali ini saya tidak sendiri, tapi di sini saya sudah kehadiran dua narasumber hebat. Di samping saya ada Pak Agus dan juga di sebelahnya lagi ada Om Agustinus. Sama-sama berawalan dari Agus ya, tapi berbeda. Mas Agus nih sebagai apa nih, pengrajin atau apa? Boleh diceritakan sedikit profilnya, Mas? Oke, nama lengkap saya Andreas Agus Wibawa. Saya sebagai pengrajin batik tulis bakaran Bu Sri Pak Sarni. Cukup panjang ya namanya ya? Oh iya. Turun-temurun dari orang tua atau seperti apa? Turun-temurun. Nama panjang biar unik. Saya juga sebagai asesor batik nasional. Satu-satunya asesor batik nasional dari Kabupaten Pati. Wah, luar biasa. Kalau Om Agus? Iya, terima kasih. Kalau saya sendiri memiliki nama lengkap Agustinus Heri Santoso. Saya sebagai pengamat model, pembina model, pengamat mode, seorang hairstylist, seorang penata rias juga, Mbak Winda, dan memiliki sanggar modeling juga. Wah, luar biasa. Ini luar biasa ya narasumber saya kali ini tentunya, dan membahas tema kita kali ini ya, Mas Agus dan juga Om Agus, mengenai fashion, terutama batik ya. Mungkin kalau dari Mas Agus sendiri sudah ada latar belakang menjadi pengrajin batik. Mengapa memilih batik, Mas? Kenapa memilih batik? Karena jarang anak muda itu yang mau mengembangkan budaya atau hasil seni budaya dari daerah sekitar. Nah, itu saya jadikan peluang untuk melestarikan budaya plus untuk mencari pemasukan. Dari berawal dari muda. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Saya mulai dari tahun 2011. 2011 ya. Berarti saya masih SD, Mas. Kemungkinan. Kemungkinan ya. Berawal dari itu ya, anak-anak muda yang kurang meminati sebuah batik gitu. Betul, betul. Saya tertantang untuk bagaimana batik bakaran sendiri itu bisa terekspos ke ke Nusantara, ke nasional seperti itu. Luar biasa. Dan saat ini perkembangannya seperti apa, Mas? Dari 2011 sampai 2020 ini peminatnya mungkin? Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk saat ini kita sudah pemasaran kita sudah mencapai Nusantara. Wow, luar biasa. Kalau dari Om Agus sendiri nih, dari pengamat fashion ya, apalagi sekarang mungkin banyak anak muda yang tidak sedikit mereka sudah menggunakan batik sebagai fashion sehari-hari. Menurut Om Agus seperti apa? Iya, kalau menurut saya mengenakan batik itu sendiri di masa seperti sekarang ini sudah sangat berkembang sekali, Mbak Winda. Karena peminat batik sejak UNESCO menerapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya boleh mengamati,
dari tahun 90-an ya, saya sudah mulai belajar mengamati untuk dunia fashion itu sendiri. Hingga sampai saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Iya, terutama untuk mengenakan busana batik di masyarakat. Oke, kalau dari pribadi Om Agus sendiri, seberapa cintanya nih Om Agus dengan batik? Mungkin mengaplikasinya dengan cara apa? Baju atau dipadu-padakan atau seperti apa? Ya, itu pastilah sebagai putra daerah, sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya mencintai budaya Indonesia, sangatlah kecintaan batik sebagai warisan budaya Indonesia itu bagaimana supaya batik itu sendiri bisa berkembang lebih luas lagi, dicintai oleh masyarakat. Tidak saja di kalangan-kalangan tertentu, tetapi dari kalangan anak pun hingga dewasa mau bisa mencintai motif-motif batik itu sendiri. Terutama motif-motif yang dihadirkan dari Indonesia. Oke, luar biasa. Terutama batik bakaran nih yang asli Iya, dari benar Kabupaten sekali, Pati. benar sekali. Nah, Mas Agus dan juga Om Agus, sesaat lagi kita akan menyaksikan peragaan busana dari teman-teman muda dan juga mudi ya yang mengenakan batik khas Pati tentunya yang mungkin dari berbagai model. Nah, saat lagi kita akan lihat videonya. Dari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatnya naik itu perahu. Musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu
Solo terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatnya dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Itu perahu, riwayatnya dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Nah, saudara, kalau tadi kita sudah melihat penampilan muda-mudi yang telah bergaya, mungkin dari segi posturnya udah terlihat para model ya ini. Menggunakan batik khas Pati yakni bakaran. Kalau menurut dari sudutnya Mas Agus seperti apa Mas? Mungkin untuk corak dan lain sebagainya, apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun atau seperti apa? Oke, menilik dari batik tulis bakaran sendiri, awalnya itu warnanya itu cuma corak warna hitam, putih sama coklat. Wah, seperti yang saya kenakan mungkin Mas? Iya, itu klasik. Ya. Tapi secara perkembangan zaman akhirnya dikasih sentuhan warna-warna yang cantik juga. Oke. Tapi tidak merubah maknanya, makna dari batik, filosofi batik itu sendiri. Artinya setiap kain itu memiliki makna yang berbeda-beda ya? Iya. Seperti itu? Betul. Oke. Kalau dari sudut pandang Om Agustinus nih, mungkin di tahun 2020 ini fashionnya lebih ke apa nih Om? Apakah dress, piyama, atau seperti apa Om? Iya, kalau menurut saya untuk model itu sendiri dari tahun ke tahun memang selalu berkembang dan itu bisa saja berputar Mbak Winda. Jadi bisa saja trennya di tahun 70-an misalnya bisa hadir lagi di tahun 20. Oh, iya, itu karena namanya fashion itu nggak bisa stuck berhenti di situ aja gitu. Apalagi sekarang para desainer itu sangat memiliki pandangan yang luas banget gitu untuk bisa mengembangkan bagaimana batik itu sendiri bisa hadir di setiap kesempatan yang berbeda. Gitu. Dan contoh yang kita lihat barusan tadi ini sangat luar biasa karena motif-motif batik itu sendiri bisa disajikan dari berbagai model yang berbeda, dari berbagai kalangan yang berbeda tentunya dan kesempatan yang berbeda pula. Oke, tapi saya masih penasaran karena ini di latar belakang kita backdropnya juga banyak sekali batik dan motifnya lain-lain, apalagi tadi yang dikenakan oleh teman-teman. Gimana kalau saya panggilkan para model saja Mas? Ya, jadi boleh, biar saya tuh masih gregetan ini gimana ya, maksudnya motifnya tuh namanya apa aja, kenapa warnanya tuh bisa cantik-cantik seperti ini. Saya panggilkan untuk teman-teman model mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Kita panggil para modelnya langsung ke sini ya, biar lebih jelas mungkin ya. Iya. Aduh, saya minder Om kalau ngelihat yang cantik-cantik gini, tenggelam saya. Oke, ini ya, ada 4 model yang mungkin motifnya berbeda atau gimana nih Mas? Kalau saya sebagai orang awam melihat, ya mungkin bunga, daun, seperti itu ya? Ya, untuk motifnya ini berbeda-beda.
ada sampai ingte, ada yang merah itu kupu dadap, yang sana itu apa namanya daun lombok, sama ini melati seperti itu. Oke, artinya ini ada dua motif dan juga dua warna yang dipadu-padakan menjadi satu Iya, dan betul. menghasilkan gaun secantik ini. Iya. Oke, kalau yang warna pink Mas? Ini motif sampai ingte. Sampai ingte itu dari cerita dari Cina ya, dari Cina, artinya itu sebuah kesetiaan. Waduh. Kan ada dua kupu itu, nah, itu artinya yang apa namanya kesetiaan. Oke, artinya setiap motif ini tidak hanya memiliki satu warna juga. Mungkin di motif yang kupu ini ada berbagai macam warna juga. Ya, untuk warnanya, nah ini namanya yang batik yang sudah ada sentuhan modernnya, Oh, warna-warni. Kalau zaman dulu batiknya cuma mungkin itu warna kupunya hitam, daunnya hitam, nanti latarnya putih, pecahannya itu tidak pink tapi coklat. Nah, gitu. seperti itu. Kalau dari Om Agustinus sendiri sebagai pengamat fashion yang dikenakan para model ini kira-kira cocok untuk dipakai kemana ya Om? Oke, sebelum saya mengomentari mengenai model atau cocok enggaknya motif-motif ini dipakai untuk kesempatan apa, jadi pembuatannya dulu Mbak Winda. Jadi harus mengedepankan atau kita harus tahu motif apa yang akan kita buat, kemudian jangan sampai motifnya itu kebalik ya Mas Agus ya. Betul. Nah itu yang harus kita amati, harus kita cermati benar-benar gitu. Karena nggak mungkin dong kita bikin busana, sebuah busana seperti ini, tiba-tiba orang ngelihatnya motifnya kok kebalik gitu. Kebalik dalam artian mungkin yang harusnya di bagian atas, di bagian bawah atau terbalik kainnya atau seperti apa? Oh, Bukan, mungkin motifnya Mas Agus Motifnya, ya. Oh, motifnya. Iya, motifnya, Oke. lebih ke Karena- motifnya. Iya, kalau bunga seperti ini sih mungkin bisa dibolak-balik ya Mas Agus ya. Jadi mau di atas ditaruh di bawah, kemudian bawah ditaruh di atas, itu ya oke nggak masalah gitu ya. Cuma dalam hal ini motif-motif yang mungkin seperti binatang mungkin ya, binatang mungkin kepala atau ekor, nah nggak mungkin kan ekor ditaruh di atas seperti Oke. itu contohnya. Terus kemudian motif bentuk rumah misalnya, bentuk rumah kan nggak mungkin rumahnya itu nungging atau nunjuk ke bawah seperti itu kan. Nah, Iya. nah itu salah satu contoh yang memang harus kita perhatikan untuk pembuatan sebuah busana. Nah kemudian untuk model-model ini sendiri, ini sungguh luar biasa. Ini bisa dipadu-padankan dengan beberapa color yang ada. Misalnya di ujung sebelah sana ini ada warna kuning dan hijau. Ini perpaduan warna yang sungguh luar biasa, cantik. Kemudian diaplikasikan menggunakan kain broklat. Nah, seandainya kain broklat ini ditambah manik-manik, ini akan lebih kelihatan lebih glamor lagi Mbak Winda. Oh, oke. Dan gaun seperti ini bisa dipakai untuk kesempatan pesta. Oh, pesta. Iya, atau Oke. kondangan. Iya. Kemudian untuk yang kuning ngejreng ini ya, kuning-kuning cantik ini dipadu-padankan dengan seperti sabuk di bagian perutnya ini juga luar biasa, membuat kesan lebih cantik, Lebih langsing ya. lebih langsing. Iya betul, dengan warna merah kombinasinya ini luar biasa. Iya, jadi boleh saya maju ya? Ayo silakan. Iya. Daripada ngintip-ngintip ya Om ya. Iya benar. Nah ini warna merah ini membuat paduan warna ini semakin lebih terang ya, semakin cantik aja. Ya kemudian dengan model keras seperti ini membuat si model atau pemakainya ini lebih elegan lagi. Iya. Oke, kemudian saya beralih di sini. Nah sama seperti yang di sebelah sana tadi, ada juga dipakai aplikasi broklat ya, kain broklat dan ditambah dengan kain manik-manik atau payet. Ini bisa dipakai untuk kondangan juga ya. Kemudian di bagian belakang ini juga
sama ya dengan kalau yang ini model off shoulder ya, jadi agak perpaduan antara kerah Shanghai dengan kerah off shoulder ya. Iya, ini luar biasa. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah melihat berbagai macam model dan juga motif batik nih. Sejauh ini mungkin di tahun 2020 ini seperti apa mungkin motif yang dicari, yang banyak dicari, Mas? Oke, kalau di tahun 2020 ini minat yang dicari itu motif-motif yang modern. Yang seperti yang tadi yang diperagakan oleh model itu adalah motif-motif yang peminatnya sangat banyak sekali. Saya ngirim batik yang motif-motif seperti itu sampai seluruh Nusantara sudah saya kirimkan itu. Ya. Apalagi saat pandemi seperti ini, jadi orang itu buka internet, media sosial seperti itu, mereka tuh tertarik untuk membeli. Yang dulunya tidak tahu jadi tahu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mereka ingin tahu itu, membeli, dan akhirnya sangat luar biasa hasilnya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari kacamata pengrajin batik, artinya kan tetap masih memproduksi batik-batik klasik yang seperti kita gunakan mungkin saat ini. Nah, itu seperti apa peminatnya? Apakah memang kalangan-kalangan tertentu atau seperti apa? Kalau klasik memang kita masih terus produksi. Ada segmen-segmen pasar tertentu yang lebih suka ke klasik, lebih suka ke modern. Ada juga yang segmen yang dia itu suka memadukan antara klasik dengan sentuhan warna-warna modern. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk modelnya sendiri seperti apa Om? Mungkin model bajunya, apakah di pasaran mungkin di era sekarang ini masih banyak yang meminati model seperti itu tadi? Iya, saya kira kalau untuk model seperti yang di awal saya bilang tadi, saya katakan bahwa model itu selalu berkembang. Jadi mengenai minat model itu sendiri, saya kira kita nggak bisa memaksakan seseorang harus mengenakan model seperti apa, seperti itu ya, dengan motif atau corak batik seperti apa, gitu. Jadi mereka akan memilih tentunya model-model yang nyaman, model-model yang menurut mereka santai, rileks gitu, yang bisa menambah rasa percaya diri mereka. Oke. Gitu. Mungkin bisa diberikan sedikit referensi untuk sedulur ya, mungkin yang ada di rumah yang menonton tayangan ini, mungkin kebanyakan yang kita temui batik itu hanya bisa dibuat kemeja atau mungkin jarik atau mungkin dress dan gamis. Mungkin ada referensi lain Om untuk kita para muda-mudi ini agar nyaman dan simple, terlihat casual namun elegan. Mungkin modelnya seperti apa? Iya. Sebenarnya kembali lagi ke selera Mbak Wina. Jadi model ada sebagian orang yang suka memilih model-model yang lebih santai, rileks. Walaupun dipakainya dalam situasi yang agak formal misalnya. Nah itu tentunya memilih bahan atau corak yang lebih ringan mungkin Mas Agus ya. Jadi seperti warna sogan itu sendiri, warna-warna motif-motif klasik itu mungkin lebih cenderung dipakainya ke acara-acara yang lebih formal ya. Betul. Oke. Nah, Mas Agus dan juga Om Agus, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah video yang berikut ini. Nama saya Anifa Rizky, biasa dipanggil dengan nama Anifa. Usia saya 20 tahun, saya alumni dari SMK Negeri 3 Pati. Di masa pandemi ini, saya membuat sebuah UMKM kecil yang bergerak di bidang busana, yang saya beri nama Anifa Green, beralamatkan di Desa Kaborongan RT 9 RW 1. Salah satu item yang saya fokuskan adalah batik. Kenapa batik? Karena batik adalah identitas dari sebuah peradaban budaya yang menyimpan kebanggaan-kebanggaan yang harus dilestarikan oleh generasi muda, termasuk saya sendiri yang tidak ingin adanya disrupsi yang berimplikasi terhadap sebuah lenyapnya budaya-budaya leluhur.
Anifa Green adalah startup pendatang baru yang menggunakan teknik pemasaran digital. Karena di masa pandemi ini, kami lebih memaksimalkan sosial media untuk mempromosikan produk-produk kami terhadap calon customer. Kami juga bekerja sama dengan para reseller dan juga dropshipper untuk melakukan sebuah pemasaran produk-produk kami agar nantinya produk Anifa Green bisa dinikmati oleh semua orang-orang di Indonesia. Dalam proses produksi, saya dibantu dengan rekan kerja saya seperti memotong, menggunting, dan juga menjahit. Kita handle bersama-sama. Saya dibantu dengan teman kerja saya, beliau adalah adik kelas saya waktu saya SMK. Semoga batik di Indonesia, khususnya di Kota Pati, lebih tetap terus berkembang dan banyak diminati oleh kalangan manapun. Karena batik bukan hanya sekedar daya pakai atau daya beli, tapi seberapa besar kita mampu untuk mengapresiasi. Nah, sedulur, kita lanjutkan perbincangan kita di episode kali ini mengenai fashion batik ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai dan juga melihat ada berbagai model baju yang bisa kita gunakan, kemudian berbagai macam motif. Nah, mungkin di saat pandemi seperti ini, Mas, seperti apa sih mungkin dari kacamata pengrajin batik ya, pasang surutnya mungkin seperti apa, Mas? Ya, untuk pandemi saat ini memang sangat memukul sekali ya industri kita, terutama khususnya batik. Tapi alhamdulillah saya penurunan untuk masa pandemi ini kurang lebih ya ada penurunan, tapi tidak lebih dari 50%, cuma 20%-an lah. Nah, itu memang sudah saya siasati. Saya mulai tahun 2019 itu merancang pemasaran bagaimana kita bisa memasarkan online. Ya, kita punya admin sendiri. Terus kita satu admin itu saya kasih HP itu 4, Mbak. Saking banyaknya customer atau gimana? Enggak, kita kan perlu pemasaran yang sangat luas. Jadi itu ada, setiap HP itu ada media sosialnya. Ada media sosialnya, ya. Itu adalah pondasi yang kokoh sebenarnya pada saat menghadapi masa pandemi ini. Masa pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk datang ke galeri, itu takut, Mbak. Betul. Nah, makanya beli lewat online. Seperti itu. Justru pertama kali pada waktu Jakarta PSBB ya, PSBB pertama kali itu justru saya pelanggan dari Jakarta itu lebih banyak, lebih meningkat. Online ya berarti. Betul, sistemnya. online. Jadi mereka baru tahu, mengenal, oh ini batik bakaran. Dia mencoba membeli seperti itu. Dan akhirnya untuk saat ini luar biasa untuk penjualan online-nya. Iya, saya pikir Mas Agus kalau boleh saya tambahkan harus tetap aktif ya, tetap Betul. aktif, mengupload, mengupdate produk-produk yang Mas Agus sendiri produksi. Kemudian menggunakan media sosial yang lebih yang sekarang lagi hits ya, mungkin bisa. Kemudian untuk harganya sendiri, apakah persaingan harga terutama di Kabupaten Pati ini mengenai batik seperti apa, Mas? Kalau masalah persaingan harga dimanapun namanya kita usaha, industri itu pasti ada persaingan harga. Ya, yang namanya rezeki itu kan dari Tuhan, sudah dipetakan masing-masing. Untuk masalah itu saya tidak mikir, Mbak. Saya serahkan sama yang punya aja. Tapi untuk harga stabil atau diturunkan atau gimana ini Untuk sistemnya? harga stabil, sangat stabil. Sangat stabil, berapapun stabil. yang masuk tetap kita patok harga stabil dari Iya, Mas harga Agus stabil, ya? Tidak ada kenaikan harga atau justru malah kalau kita naikkan harga malah di masa pandemi ini nanti kita kurang diminati nanti. Lagi krisis ya. Iya. Kalau Mbak dari Linda, kalau boleh saya tanya sama Mas Agus ini, masalah harga tergantung levelnya kali ya, tergantung bahannya. Betul. Oke. Dari bahannya, dari tingkat kesulitan motifnya itu mempengaruhi harga, Mbak. Jenis malam apakah juga mempengaruhi, Mas? Ya, mempengaruhi.
Jadi kita punya segmen-segmen tersendiri. Jadi oke. segmen harga yang murah, ada yang menengah, ada yang memang eksklusif. Kalau eksklusif saya buatnya satu motif satu potong, Om. Wah. Iya, iya. Ya, itu Khusus eksklusif ya? sekali. Iya, betul Limited sekali. edition ya. Iya, limited edition. Terus saya mau menambahi, yang perlu pada saat masa pandemi ini kita harus perlu inovasi. Inovasi produk itu sangat perlu sekali. Mulai dari motif, kalau masa pandemi ini kan lagi rame-ramenya masker. Nah, kita buat Oh, iya, masker bener batik seperti itu. Jadi kita harus benar-benar harus bisa berinovasi agar kita bisa survive di masa-masa seperti ini. Oke, kalau dari Om Agustinus sendiri mungkin di masa pandemi ini banyak sekali, apakah ramai peminat fashion? Mungkin kan Om Agus ini dari fashion designer ya, untuk mendesain-desain khususnya baju batik itu peminatnya seperti apa? Kalau menurut saya masih tetap berjalan dengan baik ya peminatnya untuk kalangan atau masyarakat Indonesia sendiri. Karena batik ini memang benar-benar sudah menjadi satu bagian budaya Indonesia yang memang kita perlu lestarikan. Dan sepertinya tidak lagi perlu memaksa, istilahnya memaksa seperti itu. Kamu harus pakai batik, kamu harus pakai batik. Enggak, anak-anak sekarang udah dengan ininya Pinter sendiri. gitu ya? Iya, seleranya Memadu-madakan mereka. sendiri. Betul banget. Oke. Iya. Kalau inovasi-inovasi baru mungkin Om seperti apa? Kalau masalah modelnya tergantung ya, tergantung. Selama ini yang tergantung. sudah Om Agustinus jumpai, mungkin dalam bentuk jumpsuit atau side dress Iya, mungkin. bisa saja, bisa saja. Jadi karena bahan batik ini sendiri sebenarnya fleksibel ya, bisa dipakai di kesempatan apapun. Nah, otomatis kalau misalnya kita mau pakai jaket mungkin bisa ya Mas ya. Bisa, Gus ya? bisa. Aha, kita mau pakai jaket juga bisa, kita mau pakai situasi atau suasana yang lebih santai lagi gitu, misalnya celana pendek, misalnya untuk ke pantai seperti itu, Oke. Mbak Winda. Nah, mau menambahi Om, Ya. sekarang ini lagi tren pakai jas batik. Wah. Iya bener banget. Iya. Bener Tadi banget. kok nggak dipakai Mas? Iya, sebenarnya untuk batik itu sendiri bisa dikombinasikan ya, tidak Betul. saja dengan melulu batik, tapi bisa dikombinasikan menggunakan bahan polos seperti Mbak Winda yang Oh, Oke, berarti atas saya boleh seperti ini Iya, ya. kemudian Kalau dari Om Agustinus saya cukup fashionable nggak nih? sip. Iya, kemudian bahan-bahan tradisional lainnya seperti tenun, lurik, kemudian trosok, itu bisa dipadupadankan dengan motif batik itu sendiri. Mbak Oke, Winda. tetap hasil anak Indonesia Iya. ya. Iya, tentunya ya. betul. Bahkan saat ini saya mengembangkan batik untuk gamis. Oke, inovasi Ya. baru. Betul. Ini luar biasa, Mas Agus. Iya. Karena mayoritas kita ini semuanya berjilbab, mungkin ada berbagai daerah-daerah tertentu yang mengenakan gamis mungkin ya Iya, Mas ya. betul Banyak sekali. yang mengenakan gamis. Ya, kita membuat batik gamis dari batik untuk sasaran pasarannya memang biasanya untuk ibu-ibu yang pakai hijab Oke. seperti itu. Fashionable juga kok, untuk anak muda juga masuk di situ. Iya, Tetap banget. bisa untuk OOTD Mas Iya, kalau anak muda. betul sekali. Gimana? Om Iya, Agus makanya ingin saya bilang menambahkan? tadi bahwa motif batik itu sendiri bisa dikembangkan, menciptakan sesuatu yang baru, seperti halnya gamis ya. Kalau dari dulu, zaman dulu model-model gamis kan selalu pakai bahan-bahan polos ya. Iya. Bagus ya. Nah sekarang mengenakan batik akan lebih cantik terlihat. Oke, Iya. berbicara mengenai batik, batik itu kalau dalam pikiran saya ya adalah sesuatu yang membuat batik membutuhkan suatu proses yang panjang dan memang harga batik itu bisa dibilang tidak murah gitu kan. Tapi saya masih menemui mungkin teman-teman yang di luar menjual batik itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Apakah itu bisa disebut dengan batik? Seperti itu Mas. Batik sendiri yang dimaksud Mbak Winda mungkin batik Tekstil mungkin, tekstil Tekstil. bermotif batik. Iya, Oke, itu beda. mungkin ini Itu sedulur beda. juga perlu ini ya informasi baru mengenai Ya. ini. Tidak semuanya bisa disebut Betul, batik gitu ya. betul. Yang di pasaran harga murah-murah itu biasanya tekstil bermotif batik.
Kalau tren dihasilkan oleh mesin ya Mas ya? Iya, Pakai mesin. trennya sekarang namanya batik printing. Iya. Ya, Oke. batik printing. Itu untuk kategori batik tidak masuk kategori batik. Oh, Gitu. oke. Karena batik sendiri menurut UNESCO yang diakui itu batik menggunakan malam panas. Nah, kalau batik tadi tekstil bermotif batik tadi itu menggunakan mesin. Oke. Jadi prosesnya itu mungkin 1 jam itu bisa ribuan Iya. meter itu panjangnya. Sedangkan batik itu sendiri yang sebenarnya yang bisa dibilang batik tulis itu kan prosesnya panjang banget Sangat ya. panjang sekali. Maka dari itu harganya mungkin jauh Iya. lebih mahal Betul. karena kita menghargai prosesnya seperti itu Betul, Kak Mas. betul sekali. Oke, ya mungkin ini bisa menjadi pengetahuan sedulur ya yang melihat mungkin di sini lebih murah, di situ lebih mahal. Padahal itu mungkin bisa dibilang itu batik printing, bukan Iya. batik yang aslinya gitu Ya, kan. tiruan batik. Tiruan batik. Nah, mungkin Mas Agus dan juga Om Agus bisa memberikan motivasi terutama untuk kalangan anak muda di era sekarang ini untuk menggairahkan pesona batik seperti apa? Mungkin dari Om Agus dulu. Saya sangat antusias sekali ya. Ya, saya sendiri berharap bahwa anak-anak muda sekarang, tidak saja anak-anak muda, dari anak-anak pun kita sudah biasakan mereka untuk mengenakan batik. Ya, karena salah satu cara untuk melestarikan budaya bangsa sendiri, khususnya untuk motif batik itu, memang kita harus pakai dalam situasi atau kesempatan sehari-hari, Mbak, kalau bisa. Ya, jadi banyak sekarang dijual di pasaran juga motif-motif batik, walaupun itu tekstil ya, Iya. tapi motif batik itu sendiri sebenarnya dari Indonesia, Mas Agus Betul. ya. Betul sekali. Oke. Nah, yang membedakan antara tekstil batik dan batik itu sendiri yang seperti itu dijelaskan Mas Agus tadi kan prosesnya. Prosesnya menggunakan proses manual, menggunakan canting, menggunakan malam panas, dan menggunakan mesin, ya itu yang menjadi beda. Oke, mungkin bisa digunakan sehari-hari gitu, Iya, atau mungkin keseharian. juga bisa dilakukan seperti fashion show, mungkin seperti itu bisa ya Om ya? Oh, Untuk bisa. memperkenalkan. Itu untuk menggugah selera masyarakat itu sendiri dengan cara menyaksikan secara langsung. Nah, ternyata batik itu sendiri kalau dipakai untuk fashion ya, mereka bisa melihat, bisa tahu. Ternyata, wow, bisa dijadikan satu kemasan yang eksklusif. Oke. Bisa dijadikan kemasan yang spektakuler. Gitu. Oke. Artinya itu tidak hanya batiknya, tapi fashion designer, penjahit dan juga si pemakai, apakah mereka semua dapat menyatu untuk Iya, benar sekali Mbak menjadikan- Winda. Tentunya Yes. ada kerjasama yang sangat erat banget ya antara produksi batik itu sendiri, kemudian desain bajunya atau desain gaunnya, kemudian dengan penjahit-penjahit. Ya, jadi kalau misalnya kita menentukan satu model, terus si penjahit itu sendiri nggak paham dengan model Oke. yang kita mau, akhirnya nggak nyambung kan? tidak gitu. sesuai. Iya. Artinya dipakai pun tidak pas Iya, gitu ya. benar banget. Oke. Kalau dari Mas Agus sendiri seperti apa Mas cara Mas Agus untuk menggait terutama para pemuda-pemudi ini agar Oke, mencintai oke. batik. Kalau Om Agus tadi menerangkan masalah fashion ya. Aha. Kalau saya lebih ke proses. Oke. Jadi Menarik gini, nih. kita mencintai batik itu harus kita juga mencintai prosesnya. Kita mengenal prosesnya dulu. Setelah kita mengenal prosesnya, baru kita cinta batik, bangga menggunakan batik itu sendiri. Nah, di sini harapan saya anak-anak muda itu kan sekarang kan sering itu ya mainan HP, media sosial ya. Itu cari tahu bagaimana proses batik. Seperti itu. Setelah mengenal proses batik, beliau kan terus oh batik ternyata prosesnya seperti ini. Jadi memakai batik itu ada kebanggaan tersendiri.
Baik. Nah, seperti itu. Itu ya yang memang kurang diterapkan anak-anak zaman sekarang, pakai aja yang penting cocok gitu kan Betul. biasanya. Nah, saya kan juga asesor batik ya. Di mana-mana saya pada saat asesmen itu pekerja batiknya itu rata-rata itu sudah usia di atas 40 tahun, 50 tahun. Jadi untuk istilahnya untuk anak-anak muda sendiri untuk mengenal proses batiknya itu kurang. Jadi, makanya sekarang anak-anak muda malah sering pakai yang itu tekstil motif batik itu loh Mbak. Ya, nah katanya oh ini batik, padahal itu menurut saya itu bukan batik. Artinya ini bisa membuka kacamata teman-teman yang ada di rumah ya. Artinya bisa menjadi pembeda antara batik yang sungguhan atau yang tekstil. Betul. Seperti Iya, itu. sebenarnya anak-anak, saya tambahin sedikit ya Mas ya. Sebenarnya anak-anak muda sekarang atau masyarakat Indonesia harusnya lebih mengerti atau memahami bagaimana proses membatik itu sendiri. Karena dengan cara atau dengan begitu kita melihat proses membatik itu sendiri, kita akan muncul otomatis, muncul rasa cinta, rasa sayang. Ternyata sulit juga ya membuat batik itu, tidak semudah yang dia bayangkan. Gitu. Kalau batik-batik yang tekstil mungkin asal asal jepret gitu jadi bisa langsung berapa gulung gitu ya Om ya. Iya, kalau ini satu lembar aja, satu lembar batik aja butuh proses yang panjang. Betul. Dan satu lagi Mbak Winda, batik itu setiap motifnya itu ada makna filosofisnya. Nah, makna filosofisnya itu misalkan batik motif tadi slobok, motif slobok. Motif slobok itu kan istilahnya itu keranda dari keranda, motif keranda. Itu tujuannya makna filosofinya mengingatkan kita bahwa besok kita akan dipanggil oleh Sang Khalik. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang saya menjumpai ada yang ke pesta ya, itu memakai motif slobok. Seperti itu. Nggak tepat banget ya Mas. Nggak tepat. Karena motif slobok kalau zaman dulu digunakan untuk acara-acara ada saudara meninggal atau apa itu pakai motif. Ada motif-motif juga yang dipakai untuk upacara-upacara adat. Betul Upacara-upacara lebih formal lagi ya Mas. Ya. Terus kemudian pembuatan motif itu sendiri ada juga saya dengar ini ya Mas ya, harus pakai ritual puasa seperti itu ya Mas? Ya, ada. Wow, ternyata sangat panjang ya, tidak hanya mencantingnya itu yang menggambarnya yang lama, tapi apakah ada alasan khusus Mas sehingga yang menggambar itu harus berpuasa? Jadi gini, pada zaman dahulu nenek moyang kita pada saat membatik itu puasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah doa, nyenyuwun sama yang kuasa. Agar saat dia bekerja itu menghasilkan motif yang bagus. Seperti itu. Tak terasa kita sudah menemani sedulur yang ada di rumah ini selama kurang lebih 60 menit. Sebenarnya ini kalau dilanjutkan kita bisa seharian atau mungkin sampai besok ya membahas motif batik saja itu sangat bisa ribuan motif ya Mas sangat ya. Luar biasa. Dan itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil di perbincangan kita hari ini, yakni menggunakan batik itu tidak melulu di acara-acara penting maupun pesta. Bahkan sehari-hari kita pun bisa menggunakan batik, yang mana kita bisa memadupadankan mungkin saat bersantai harus modelnya seperti apa dan juga bisa dikombinasikan. Seperti itu Om Agus? Iya benar sekali. Kemudian juga sedulur kita menambah pengetahuan bahwa ternyata yang dinamakan batik itu kita harus mengetahui juga dari prosesnya seperti itu. Karena tadi juga dikatakan bahwa ada yang sampai berpuasa dahulu, kemudian baru menggambar dan juga lain sebagainya. Dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus, kita harus tetap bertahan walau di masa pandemi ini kita harus tetap berkreasi dan juga semangat ya Om tentunya. Bagi pemula mungkin kita juga bisa berlatih untuk mulai mendesain dan kita harus tetap kembangkan batik ini menjadi sebuah fashion yang
luar biasa. Seperti itu ya Om ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Agus, salah satu asesor batik dan juga pengrajin batik yang sudah hadir. Dan juga terima kasih untuk Om Agustinus selaku fashion designer dan juga pengamat fashion tentunya yang sudah hadir menemani saya di siang hari ini. Aduh, nggak ngantuk ya Om ya? Sepoi-sepoi soalnya. Dan tentunya sedulur ini tidak hanya satu tema, kita akan membahas ada berbagai macam tema yang lain. Jadi tetap saksikan Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati di channel YouTube Dinpora Parpati Channel. Akhir kata saya Winda Melantika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentering cahyon ratas kuningin tirta gadharu marang si gagat kang wis ulung galenganing kalung mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipatis peteng hanyunari jagat sakisine ing daratan arum gandanya.